Halo semuanya, balik lagi sama aku Arifatul Sa'diah dan teman Aku Isna. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering jadi perdebatan tapi jarang dibedah sampai akarnya, yaitu gender dan keadilan sosial. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa tuh seringkali bingung banget kalau dengar istilah gender sama jenis kelamin, ya enggak? tapi serius deh, emangnya beda ya gender sama kelamin? Bukannya sama aja? Nah, ini nih yang jadi perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Nah, kalau menurut Mansur Fakih itu dalam bukunya itu jelasin kalau gender dan transformasi sosial itu berbeda. Kalau seks itu biologis, misal laki-laki punya jakun, terus wanita itu bisa melahirkan atau hamil. Terus kalau gender nih, Kalau gender itu konstruksi sosial atau suatu sifat yang kita tempelin ke orang. Konstruksi sosial kan dia itu dibangun karena perspektif masyarakat tuh. Misal nih contohnya ya kalau perempuan itu harusnya di dapur, terus kalau laki-laki tuh harus kuat, gak boleh nangis dan sebagainya. terus ngomongin peran nih, aku tuh pernah baca artikel katanya perempuan di daerah pedesaan itu mereka paling susah akses tentang kesehatan reproduksi. Itu miris banget gak sih? Banget, soalnya tuh seringkali kebijakan kita itu gender blind atau yang dimaksud tuh gini ya contohnya aja. Misal nih dalam sebuah rapat tentang kebijakan di sebuah perusahaan, tapi di situ tuh rapatnya cuma isinya laki-laki aja. Apa mungkin kebijakan tentang perempuan itu ada, untuk perempuan itu ada? Kan enggak kan? Nah, kalau dilihat dari perspektifnya Siti Musdah Mulia, itu keadilan sosial itu harus dilihat dari masalah atau hambatan spesifiknya. Terus maksudnya hambatan spesifik itu gimana? Gini nih, kalau di desa kan perempuan itu nggak punya kontrol atas dirinya sendiri. Kalau mau keluar harus izin suami, mau ke puskesmas harus izin suami. Jadi tuh sebenarnya kebijakan yang adil itu bukan cuma soal kita bangun puskesmas, tapi juga soal gimana sih puskesmas itu bisa digunain untuk semua orang, bukan cuma hanya terbatas gendernya doang. Tuh. Tapi nih, aku juga pernah dengar dari perusahaan atau kantor besar pun gaji antara cowok sama cewek itu juga beda meskipun posisinya sama. Kok bisa sih? Bener banget, soalnya itu ada yang namanya gender pay gap atau yang sering kalau yang ku ingat itu gender glass ceiling atau langit-langit kaca, yang mana itu mereka itu punya yang namanya bias gender atau seringkali dianggap itu kalau perempuan itu dia walaupun jabatannya sama itu dianggap nggak mampu, soalnya nanti kalau habis melahirkan dia harus merawat anak terus cuti, itu kan kayak mengganggu, seolah mengganggu pekerjaan kan. Lalu misalkan kalau laki-laki kan karena dia nggak punya tanggung jawab tersebut ya, karena dipandang dia kuat itu dia bisa ngelakuin apa aja gitu. Wah, nggak adil ya. Harusnya tuh ada kebijakan yang pas nggak sih? Iya, betul banget. Maka dari itu tuh harusnya ada tuh transparansi dan implementasi dari UU TPKS yang harus diterapkan di tempat kerja supaya tuh para pekerja perempuan itu betah kerja. Kalau misalkan mereka mengalami pelecehan di tempat kerja kan berarti implementasi dan transparansi UU TPKS itu belum bekerja. Terakhir nih, menurutmu 30% kuota perempuan di politik itu cuma formalitas atau bagaimana? Tentu aja bukan, soalnya Ani Sucipto itu pernah membahas soal afirmatif aksi. Kalau perempuan nggak punya krisis di parlemen, siapa yang mau jagain soal kasus soal stunting atau anggaran soal stunting dan perlindungan anak? Kalau itu kan masalah perempuan ya perempuan sendiri yang paling tahu kan. Oh, jadi buat mastiin ada suara-suara yang mewakili tentang isu-isu yang selama ini dianggap sepele gitu ya? Betul banget. Keadilan sosial itu bukan soal siapa yang kuat, tapi soal gimana
kita tuh dapat merangkul sesama tanpa merasa terdiskriminasi. Oh, oke, setuju nih. Sekian nih dari podcast kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai See jumpa. you.